Prof. Nana, sudah adakah di room? Atau Pak Bahar, silakan yang menjadi pemateri untuk raise hand. Bentar, barangkali ada di bawah. Kang Enang. Kang Enang dibuka mic-nya. Oh ada, sudah ada. Oke. Pak Agus, silakan dibuka mic-nya Pak Agus. Ya, Assalamualaikum Pak Agus. Alhamdulillah Pak Agus Muharam sudah masuk. Ya. Assalamualaikum Pak Ketua APKS PGRI Jabar. Iya, selamat datang Pak Ketua APKS PGRI Jawa Barat, Dr. Budian, Pak Agus sudah masuk, Budian? Iya, sudah di atas kan? Sudah dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, enggak Bapak? Acaranya sudah mulai? Belum Pak, sedang menunggu Prof. Nana Talim sama Pak Bahar bisa masuk. Iya, masih menunggu beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ketua APKS PGRI Jabar, Pak Dr. Haji Agus Muharam MPD sudah ada bersama kita. Ibu Bapak, mohon sebentar, ini Pak Nana, Profesor Nana agak kesulitan untuk masuk. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, para peserta webinar dengan judul atau tema pedagogi kreatif dalam pembelajaran IPS pada masa pandemi COVID-19. Moderator kita kali ini tadi sudah disebutkan ya, Kang Nang Cuhendi, sekaligus Ketua FKG IPS Jabar. Saya sendiri Dian Diana dari SMPN Negeri 1 Ciamplas, bertugas sebagai host. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Saya akan share screen dulu. Oke. Bentar, tata tertib yang harus diikuti oleh kita. Yang pertama adalah pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Pikon dimulai untuk tes audio. Tadi sudah ya, Bapak Ibu. Kemudian hindari penggunaan dua perangkat Pikon dalam satu room. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan laptop saja, menggunakan HP saja, atau kalaupun mau dua ini boleh, tapi yang satunya tidak suaranya dimatikan. Peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya melalui kolom chat dengan cara raise hand. Jadi kita nanti menunjuk raise hand dulu, kemudian bisa saja dengan bertanya langsung jika diberi kesempatan oleh moderator. Penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutannya ya Bapak Ibu. Kemudian host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Pikon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Itu tadi tata tertib untuk webinar kita kali ini. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam hormat untuk Ibu Bapak semua. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar pedagogi kreatif dalam pembelajaran IPS di masa pandemi COVID-19 FKG IPS APKS PGRI Jawa Barat. Sahabat-sahabat guru IPS Jawa Barat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui dunia maya, melalui aplikasi Zoom dalam kegiatan webinar ini. Saya sangat bersyukur sekali pada Allah karena pada kesempatan ini dua kali kegiatan FKG IPS dalam 2 minggu ini diikuti oleh 27 kabupaten kota. Ini merupakan satu prestasi tersendiri karena sebelumnya selalu ada hambatan. Alhamdulillah untuk saat ini 27 kabupaten kota di Jawa Barat bisa bersatu semua. Apresiasi saya berikan kepada Kabupaten Indramayu, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kota Bogor, dan Kota Cirebon. Ini yang sekarang sudah bisa, termasuk Kota Bekasi juga ya, itu sudah bisa bergabung dengan kami semua di Jawa Barat. Di sini ada Pak Ketua APKS PGRI Jawa Barat, Pak Dr. Agus Muharam. Alhamdulillah Pak, 27 kabupaten kota kita sudah bisa kumpul semua
Dalam rentang 1,5 hari pendaftaran ada 720 peserta yang masuk. Memang kami sedikit dibatasi, kenapa? Karena takutnya kalau terlalu banyak tidak fokus, Pak. Nanti yang masuk itu hanya 500 di Zoom, sisanya masuk di YouTube, link YouTube kita. Topik webinar kali ini sebenarnya cukup menarik, Ibu dan Bapak, karena terkait masalah yang aktual yang sedang kita hadapi bersama, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan dampaknya masuk semua aspek kehidupan kita termasuk dunia pendidikan. Hanya walaupun demikian, kita jangan sampai menjadi mati lemas dan terpuruk karena COVID ini. Kita tetap harus bangkit, harus menunjukkan kreativitas yang tinggi. Nah, terkait dengan kreativitas inilah pada hari ini kita berkumpul. Bagaimana menjadi guru IPS yang tetap kreatif, bisa menjawab tantangan situasi kondisi pada hari ini. Itu saja Ibu Bapak yang kita harapkan ya. Alhamdulillah pada kegiatan ini sudah bergabung bersama kita Pak Ketua APKS Provinsi PGRI Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Agus Muharram MPD. Sebelum nanti kita memulai kegiatan, kita akan memohon kesediaan beliau untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan seminar pada hari ini. Kepada Pak Haji Agus, bisa di-mute Pak? Di-unmute? Untuk Dacan Pak. Dacan masih belum. Ya, alhamdulillah. Pada Pak Haji Agus, saya persilakan untuk bisa menyapa teman-teman guru IPS Jawa Barat yang ada di sini, kemudian menyampaikan arahan dan sambutannya. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang sudah memperkenankan kita bisa bersilaturahmi dalam acara yang sangat bagus ini, yaitu satu acara di mana kita berkumpul untuk mengikuti webinar tentang pedagogi kreatif dalam pembelajaran IPS pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Nang yang bisa mengumpulkan dalam waktu yang singkat lebih dari 300 peserta. Walaupun termasuk saya kebetulan memiliki lembaga pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, alhamdulillah banyak yang disuruh daftar. Dan bukan hanya guru IPS saja, tapi guru SD juga ayo daftar. Untuk itu terima kasih. Kedua, benar kata Pak Nang tadi bahwa diupayakan guru-guru IPS khususnya di dalam masa pandemi COVID-19 ini bisa kreatif. Kreatif bagaimana pembelajaran bisa menarik. Dan judulnya sungguh menarik, pedagogi kreatif. Pak Prof. Nana kebetulan rekan saya di UPI, ahli dalam bidang pedagogi kreatif ini. Mudah-mudahan Pak Nana, saya yakin beliau akan memberikan arahan kepada para peserta sehingga peserta ini begitu selesai kegiatan seminar ini menjadi guru yang kreatif dalam pedagogi. Pedagogik sendiri kebetulan saya, Pak Babang dan Pak Uyoh di UPI adalah sebagai penulis buku pedagogik. Buku pedagogik sangat bagus sekali dan terima kasih dipadukan dalam pembelajaran IPS ini. Untuk itu Pak Nang, terima kasih. Pak Nang juga sekaligus sebagai Ketua APKS PGRI mata pelajaran IPS di PGRI Jawa Barat. Terima kasih atas upayanya. APKS bersama PGRI sama-sama ingin meningkatkan bagaimana profesi guru di Jawa Barat ini harus bisa meningkat. Insya Allah kemarin APKS mata pelajaran TK dan RA sudah menggelar seminar dan minggu depan ada 28 mata pelajaran yang akan melaksanakan webinar dan yang kedua adalah IPS ini sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan ibu-ibu yang dari 27 kabupaten
bisa bersama-sama menimba ilmu, dan ilmu tersebut tentu saja akan ditularkan kepada siswa, walaupun di masa pandemi ini orang tua ada sebagian kecil yang kadang-kadang melihat kepada guru kurang begitu positif karena tidak kelihatan guru tersebut memberikan ilmu kepada anaknya. Padahal kalau kita lihat dengan situasi sekarang, guru itu makin sibuk, lebih sibuk untuk membina anak-anak, dan anak-anak tetap ingin lebih kreatif, potensinya bisa ditingkatkan. Selamat mengikuti seminar. Kepada rekan-rekan tadi, ada yang dari ujung Jawa Barat sampai dari Bekasi, Indramayu, Pangandaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua bisa mengikuti dengan baik, secara aktif, dan ilmu didapatkan. Untuk itu mari kita buka bersama-sama seminar pedagogi kreatif dalam pembelajaran IPS pada masa pandemi COVID-19 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat melaksanakan kegiatan seminar. Mudah-mudahan kita sekalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gacan linyut menang. Panang suarana panang gacan linyut. Kang Nang oh ya, oke. Kang Nang ketutup ya. Sakedah Bapak Ibu. Prof Nana sudah ada sebentar. Kang Nang dulu ya. Sakedah Kang Nang mangga Kang dibuka. Oke, Kang Nang. Silakan Kang Nang dibuka. Akan ditolakan, Jack. Luhur, Jack. Kang Nang, dibuka, Kang. Oke. Ya, terima kasih Bu Dian. Saya dari tadi dikunci Bu Dian, nggak bisa keluar. Terima kasih Bu Dian. Ya, terima kasih buat Pak Dr. Agus. Beliau adalah Ketua APKS PGRI Provinsi Jawa Barat. Ibu dan Bapak perlu diketahui bahwa FKG IPS Nasional itu merupakan salah satu badan kelengkapan dari PGRI yang ada di bawah APKS. Makanya nama kita untuk kegiatan dengan PGRI itu namanya FKG IPS APKS PGRI Jawa Barat. Ya. Kalau di Ibu Bapak mungkin mencari di Kemenkumham, namanya bukan itu, tapi FKG IPS Nasional saja. Hanya karena 2019 kita bergabung dengan PGRI, maka kita menempatkan ada di bawah APKS PGRI. Mudah-mudahan nanti di provinsi lain dan kabupaten kota yang lain juga bisa tersebar semua ya Pak Haji Agus ya. Iya. Karena APKS itu di kabupaten kota masih agak asing, masih belum berkembang. Tadi kata Pak Haji Agus, satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa di dalam kondisi COVID ini tetap kita dituntut untuk tetap kreatif sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada putra-putri kita. Dan bisa sekaligus menjawab tantangan-tantangan yang ada di saat pandemi ini. Hatur nuhun Pak Haji Agus Muharam. Hatur nuhun Pak Haji. Kang Nang. Ya. Pak hostnya ke Pak Wijaya kayaknya. Pak Nana sudah hadir. Ada, Alhamdulillah Prof Nana sudah hadir. Pak Bahar juga sudah masuk. Iya. Baik. Tapi hostnya dipegang Pak Jaya. Ya. Oke. Baik Ibu dan Bapak, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Ketua APKS PGRI Jawa Barat dan kita menginjak pada sesi berikutnya yaitu berupa uraian materi. Alhamdulillah 3 narasumber kita sudah hadir. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Nana Supriyatna MED, dosen saya, orang tua saya dulu ketika di kampus. Beliau dulu mengajar saya ketika di jurusan Pendidikan Sejarah FIPS IKIP Bandung.
Sekarang beliau ketua prodi IPS SPS UPI. Oke. Kita buka saja ya, Kang. Ya. Kita naikkan saja Bapak ya, dibuka saja. Bapak Ya, silakan Pak. Boleh. Prof Nana, Assalamualaikum silakan. Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini kerinduan ibu bapak terobati sekarang nih. Kita ketemu dengan Prof Nana sudah lama. Ya, saya juga kangen sama Iya, sudah kangen. Makanya ketika diumumkan Prof, diumumkan akan Prof Nana menjadi narasumber, itu dalam 1,5 hari langsung 700 masuk. Alhamdulillah, keren prestasi. Iya, sudah lama kita ya, hampir 3 tahun sudah bergabung. Tadinya rencananya Prof kita akan tatap muka sebelum COVID itu. Jadi ada acara temu guru IPS Jawa Barat. Nah, Prof akan diundang di sana. Karena Prof Nana ini Pak Haji Agus, beliau adalah salah satu pembina FKG IPS nasional dan juga Jawa Barat. Gitu. Guru-guru IPS sana sudah rindu ingin ketemu Prof dan alhamdulillah sekarang bisa. Sudah ada 400 yang masuk Prof. Dan sebagian milih di jalur YouTube katanya. Iya. Iya, terima kasih Prof. Pemateri kedua itu ada Pak Haji Bahar Sungkowo SPD MPD. Assalamualaikum Pak Haji Bahar. Sudah bisa diaktifkan Pak Wijaya, Pak Haji Bahar? Kakedap ku abdi Kang. Enggak. Kang Pak Bahar. Beliau adalah salah seorang guru kreatif yang dimiliki oleh IPS Jawa Barat. Luar biasa Pak prestasinya. Sudah hampir 50 prestasi yang beliau raih. Silakan dibuka. Pak Haji Bahar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Bahar Sungkowo sudah hadir ya. Beliau guru IPS dari SMP Internat Al Kausar, Kabupaten Sukabumi. Nah ini sekaligus menjawab tantangan bahwa FKG IPS bukan hanya milik sekolah negeri. FKG IPS bukan hanya milik SMP, tapi SMP, MTS gabung semua di sini, negeri swasta juga gabung di sini. Ketika ada yang berprestasi ya kita kasih kesempatan untuk manggung. Nah hal ini kita kasih kesempatan Pak Haji Bahar untuk berbagi dengan teman-teman ya Pak Haji. Kemudian yang ketiga ada Bu Hajah Suciati MPD. Assalamualaikum Bu Hajah. Kemudian diaktifkan dulu. Bu Suci. Bu Suci. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ini, ketemu buat semuanya. Yang lain mungkin sudah mengenal beliau, Pak Haji Agus. Bu Suci ini gegedug IPS Jawa Barat. Beliau berkiprah di kurikulum, biasanya di tim pengembang kurikulum provinsi. Se-Jawa Barat sudah pernah diinjak sama beliau. Sekarang beliau diamanahi menjadi kepala sekolah SMP Negeri 53 Kota Bandung. Sebelumnya di SMP 8 ya Bu Suci ya, SMP 8 Kota Bandung. Saya mengenal beliau selain di FKG itu di tim pengembang kurikulum Provinsi Jawa Barat. Bu Suci di FKG sebagai wakil ketua FKG PS Jawa Barat. Baik Ibu dan Bapak, alhamdulillah 3 narasumber sudah hadir. Nah, nanti beliau akan menyampaikan masing-masing 45 menit lah kurang lebih untuk menyampaikan paparannya, kemudian setelah itu sesi tanya jawab. Nah, Ibu Bapak yang akan mengajukan pertanyaan nanti selain raise hand bisa juga menuliskan di kolom chat. Jangan lupa sebutkan dari mana, kemudian ditujukan kepada siapa. Prof Nana akan menyampaikan materi tentang pedagogi kreatif dalam pembelajaran IPS di masa pandemi COVID-19. Kemudian nanti Pak Bahar akan menyampaikan materi tentang, ini materinya judulnya menarik nih, Perang Armageddon di Bumi Semar. Apa itu Perang Armageddon di Bumi Semar? Nanti kita coba dengarkan ya. Karena biasa Pak Bahar selalu membuat judul-judul yang menarik. Kemudian Bu Suci, karena beliau kepala sekolah, saya minta untuk menyampaikan kebijakan kepala sekolah terkait dengan masa pandemi COVID ini. Ya. Pemateri pertama tadi sudah diperkenalkan Pak Prof Nana. Beliau sehari-hari di UPI sebagai Kaprodi SPS IPS SPS UPI. Kepada Prof Nana dipersilakan untuk menyampaikan materinya, Pak. Terima kasih Bapak Nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat di sini ada Bapak Dr. Agus Muharam ya. Senang sekali bisa penak di dia Kang. Dari kampus ke sesang tetap penak di kampus, penaknya di dianya. Alhamdulillah ya. Ibu Suciati ya, kita sering jumpa juga ya. Kemudian Pak Bahar, Ibu Diana ya, dan teman-teman yang lain. Terima kasih nih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk
bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi mohon maaf kalau yang nanti saya sampaikan bisa berkesan agak menggurui misalnya ya. Kadang-kadang kalau dosen di UPI kadang-kadang sok tahu gitu ya. Walaupun realnya tidak tahu gitu. Ya, lebih banyak sih ngagugulung buku teori gitu ya. Tapi pas diajak ke lapangan cara ngajar yang benar, yang hebat itu Pak Bahar sebenarnya ya. Ibu Diana dan Bu Suci gitu ya. Sebenarnya tidak tahu ya. Karena itu Ibu Bapak, seandainya ada yang nanti saya sampaikan kemudian juga menimbulkan pertanyaan atau masalah, ya barangkali kita bisa dialog di sini, bisa diskusi sekaligus saya bisa ikut mendengarkan juga ya mengenai masalah-masalah yang selama ini kita hadapi sehubungan dengan pandemi COVID-19 itu ya, sehubungan dengan kewajiban kita berdaring ria ya, online ria, tapi kemudian anak-anak bertambah dengan beban gitu ya. Tentu ini harus sama-sama kita bicarakan. Anang, tolong saya dibantu untuk ditayangkan atau ada teknisi yang bisa membantu menayangkan. Saya sudah kirim bahan ke Pak Nang dengan judul pedagogi kreatif ya, pedagogi kreatif di era pandemi ini seperti apa gitu ya. Ini bagian terakhir ya. Oke. Sudah Prof? Sudah muncul ya Prof ya? Muncul, nuhun ya. Judulnya siap, pedagogi kreatif dalam pembelajaran IPS di masa pandemi. Nah, ini ahlinya Pak Agus Muharam ini ya, ahli pedagogi kalau di UPI ini ya. Mohon nanti Pak Agus ya memperkaya ini ya supaya apa yang saya sampaikan juga bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman di lapangan di daerah. Sederhananya gini, kalau saya pedagogi lah seni mengajar lah, atau cara mengajar atau bagaimana cara kita mengajar, tapi yang kreatif ya, yang kreatif pada pembelajaran IPS ya. Seperti apa yang kreatif? Ya pokoknya tidak ada prosedur baku Bapak Ibu. Ya, tidak ada langkah-langkah yang jelas. Ya, tidak ada urut-urutan yang harus diikuti seperti urut-urutan sebagaimana kita mempelajari sebuah prosedur, tidak ada. Ya, semuanya dicerahkan. Mohon Pak Nang, apakah ada terganggu suara saya? Jelas, Pak? Jelas? Iya. Tidak ada gangguan? Jelas Pak, jelas, bagus. Ya, pedagogi kreatif ini tidak ada prosedur baku, tapi intinya adalah sebuah pedagogi yang diserahkan pada otonomi kita sebagai guru untuk berkreasi, sekaligus juga menghasilkan anak-anak yang kreatif. Dan ini sebenarnya relevan juga dengan konsep merdeka belajar Ibu Bapak. Ya, konsep merdeka belajar. Artinya dengan konsep merdeka itu kita diberikan otonomi untuk mengembangkan ya materi pelajaran ya lebih kontekstual dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak ya, sehingga kemudian anak sadar dengan adanya masalah ya, terutama dalam IPS adalah masalah-masalah sosial. Dengan cara kita mengajar yang mungkin berbeda ya, menjadi gaya kita banget ya, tidak ada yang prosedur yang sama, jadi menjadi gaya kita banget, itu melahirkan suatu yang kreatif sebenarnya ya, dan kita harus bangga dengan ciri khas mengajar kita gitu ya. Bagaimana kita membuat anak-anak senang belajar IPS, membuat anak-anak termotivasi belajar IPS, membuat mereka akhirnya kemudian menjadi anak-anak yang kreatif, dan karena sentuhan kita ya, karena sentuhan kita semua sebagai guru IPS ya. Dan untuk sampai ke sana, walaupun tadi saya katakan yang namanya kreatif itu adalah tidak ada prosedur baru, bagaimanapun juga sebagai guru IPS tetap kita harus berlatar belakang pendidikan IPS, atau mau S1-nya mungkin bukan IPS tapi mau mempelajari
keilmuan bidang IPS, mau memahami persoalan-persoalan yang dihadapi anak-anak, mau membaca buku teks IPS dengan baik, bahkan memperkayanya. Bapak Ibu, sampai di sini saya mengiklankan diri sebenarnya. Saya menulis buku IPS untuk SMP ya, Grafindo. Nah, ini iklan, nggak apa-apa kan? Mumpung saya ditugasi sebagai pembicara, saya iklankan Pak Nang ya. Boleh. Pendidikan IPS, penerbitnya Grafindo. Nanti kalau ada yang menanyakan materi seperti apa, ya silakan dibaca saja ya, dan lain-lain. Oke, mohon maaf kalau hal ini adalah cara yang tidak etis, tapi dunia sekarang kan dunia marketing, dunia menjual ya, termasuk menjual diri nih. Saya sedang menjual diri dengan pedagogi kreatif ya. Saya menawarkan sesuatu yang berharap sih menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi menghadapi situasi ini, lagi-lagi Ibu Bapak, diperlukan kemampuan kita. Geser Pak Nang ke tayangan berikutnya. Diperlukan kemampuan kita untuk mengembangkan sesuatu yang berbeda, ya, dengan cara-cara yang mungkin luar biasa, ya, cara-cara yang luar biasa, cara yang tidak biasa dilakukan, katakanlah, ya, sehingga persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi oleh anak-anak, termasuk pandemi itu bisa diselesaikan dengan baik. Intinya adalah dengan pedagogi kreatif itu membuat anak-anak kita itu adalah misalnya nih lebih cakap dalam menerapkan protokol kesehatan, ya, lebih senang dengan belajar online, lebih menikmati situasi ini tanpa stres, tanpa terganggu dengan beban-beban tugas. Walaupun betul kita sebagai guru harus memberikan tugas, tapi kan harus kita pahami juga Ibu Bapak bahwa menambah tugas anak-anak itu membuat mereka jadi beban. Diperlukan cara kreatif supaya tugas yang kita berikan itu tidak membuat mereka bertambah beban, ya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya. Mudah-mudahan fokus pada kegiatan tanya jawab ya. Kita mulai dengan nanti definisi ya, kemudian langsung dengan pembelajaran kontekstual dan mungkin dengan contoh-contoh pembelajaran. Silakan Pak Nang, seperti apa? Ya, gini Bapak sekalian, ya, esensi dari pedagogi kreatif itu adalah sebenarnya seringkali berangkat dari persoalan, berangkat dari problem. Pandemi COVID-19 itu bisa dianggap sebagai a blessing in disguise. Sebuah situasi buruk sebenarnya karena mengancam nyawa, mengancam situasi kita, tapi di sisi yang lain ini kan jadi peluang, memberikan kesempatan. Termasuk kita sekarang lebih cakap ya Pak Nang ya. Iya. Lebih cakap dalam menggunakan teknologi informasi. Betul. Ya, kita jadi terbiasa nih, ya. Bahkan nanti mungkin ya Pak Agus Muharram ya ke depan tatap muka kita akan dikurangi itu ketika normal, ya. Katakanlah Pak, saya nih agak malas ke sekolah nih, boleh nggak kita saya sampaikan aja lewat Zoom atau cara lain. Saya mau ngajar dari rumah sampai pakai sarung gitu, ya. Yang penting kan kita sudah mengajar gitu, ya. Bisa hemat lagi, hemat ongkos, hemat bensin, hemat makan siang dan lain-lain. Kayaknya ini karena blessing in disguise karena pandemi ini nanti akan melahirkan perubahan-perubahan yang tidak normal yang lain di era new normal itu ke depan, ya. Tapi mungkin harus lihat dari sisi positifnya gitu. Jadi Ibu Bapak, ya, situasi ini harus kita baca dari sisi blessing in disguise atau kita tangkap sebagai peluang ya untuk lebih memaksimalkan potensi kognitif kita. Saya mulai dengan konsep kognisi kita, yaitu kemampuan kita dalam menggunakan kognisi kita, kemampuan berpikir kita, ya, untuk mengembangkan pembelajaran sehingga pembelajaran IPS lebih menarik, lebih kontekstual dan berorientasi pada sebut saja pemecahan
masalah, ya, pemecahan masalah. Jadi kata pedagogi kreatif itu ada pada otaknya guru, ada pada imajinasinya guru. Coba kita geser Pak Nang, ya. Ada pada imajinasinya guru, ya, yaitu guru yang memposisikan dia itu adalah guru yang merdeka untuk memilih, ya. Walaupun betul dalam kurikulum 13 kita sudah diperkenalkan dengan nama-nama model, ya, project based learning, discovery learning dan lain-lain. Semua itu Ibu Bapak itu hanya dokumen kurikulum, tapi di tangan kita yang namanya problem based learning, blended learning sekarang populer, semua itu adalah harus dibahasakan menjadi bahasanya Diana, bahasanya apa? Nang, ya. Ya, bahasanya nama-nama kita, yaitu yang menjadikan model project based learning adalah kita banget gitu. Itu bisa terjadi kalau kita memiliki kebebasan untuk mengembangkan lebih lanjut menjadi sebuah pedagogi kreatif. Oke, saya kutip dari Benjamin Spock, ya, tanpa kreativitas sebenarnya tanpa kehidupan, ya. Kita bisa berdebat soal ini, tapi itulah yang saya kutip dan saya suka dengan konsep ini. Geser Pak Nang, ya. Jadi pedagogi kreatif adalah sebagai sebuah perencanaan, ya, penyelenggaraan kegiatan atau proses belajar mengajar yang ini kata kuncinya adalah imajinatif dan inovatif, ya, dalam kurikulum atau dalam proses belajar, dalam strategi pembelajaran, ya, di dalam kelas, di ruang kelas, dengan tujuan apa? Tujuan mengembangkan kreativitas peserta didik, ya. Kreativitas peserta didik adalah peserta didik yang bisa memecahkan masalahnya, peserta didik yang bisa memanfaatkan peluang-peluang, peserta didik yang bisa berpikir secara bebas. Ibu Bapak, kalau anak mau berpikir secara bebas dan kreatif, maka pedagogi kreatif atau mengajar dengan kreatif mungkin kita akan lebih mengurangi, ya, menggenjot anak dengan tugas-tugas yang isinya mohon maaf mungkin kumpulan soal-soal pilihan ganda. LKS-nya adalah penuh dengan soal-soal yang hanya menuntut kunci jawaban yang benar dan yang salah. Ibu Bapak, cara itu adalah bagus untuk membuat anak-anak membangun kognisi lebih kuat, menghafal dan mengingat, tapi cara itu hanya sebagian kecil untuk mendorong anak-anak kreatif. Untuk membuat mereka kreatif, assessment atau penilaian harus dibuka dengan cara yang lebih memungkinkan mereka berkreasi, antara lain dengan cara open-ended. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Misalnya, bagaimana pendapat kamu? Kumaha cara kamu berhadapan dengan sinyal lup-lup di rumah? Ya, bagaimana cara kamu mengerjakan tugas-tugas ini? Bagaimana pendapat kamu tentang pandemi? Apa yang dapat kamu jelaskan mengenai pandemi di daerahmu? Bagaimana perasaan kamu ketika kita dibatasi untuk berinteraksi sosial? Pakai jarak segala macam, harus pakai masker. Bagaimana cara kamu menangkap ekspresi teman kamu? Itu materi IPS Ibu Bapak, ya, interaksi sosial, keterampilan sosial. Tapi itu bukan untuk hanya didefinisikan dihafal, tapi itu semua harus bisa diberikan kesempatan pada para siswa untuk menerjemahkannya secara kreatif, ya, yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Biarkan mereka mengembangkan beragam definisi, ya. Nah, kata imajinatif di sini adalah Ibu Bapak, saya suka dengan menggunakan istilah itu karena ini berangkat dari kekuatan kognisi kita atau kognitif kita, ya. Itu ada pada otak kita, terutama otak belahan kanan katanya Pak, ya. Kalau otak belahan kiri itu lebih banyak sih untuk memorizing, menghafal, mengingat, berpikir rasional, berbahasa, ya. Otak kanan lebih banyak untuk merasa, termasuk untuk berkreasi gitu. Tapi untuk sampai mereka berkreasi, otak kiri jangan diabaikan. Menghafal, mengingat penting. Menggenjot anak dengan LKS jangan ditinggalkan, ya.
Tapi jangan lupa dengan anak-anak sudah dibekali dengan berbagai latihan menghafal, mengingat soal-soal IPS, jangan lupa berikan peluang pada mereka untuk menghadapi situasi pandemi, antara lain berikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya problematis. Bagaimana cara mengatasi masalah itu? Apa yang dapat kamu lakukan? Hadapkanlah anak-anak pada problem, Ibu Bapak. Anak-anak yang hadapan pada problem dengan pertanyaan, tolong catat, dengan pertanyaan itu akan merupakan salah satu faktor lahirnya anak-anak yang kreatif. Jadi bukan anak-anak yang harus dibelenggu, mohon maaf kata istilah membelenggu, dengan prosedur yang baku. Prosedur baku diantaranya adalah kunci jawaban. Betul, kita perlu kunci jawaban untuk hal-hal yang sifatnya faktual. Perlu, betul. Tapi untuk definisi, Ibu Bapak, itu banyak ragam definisi dan anak-anak harus diberikan peluang untuk mengembangkan definisi, termasuk di dalam IPS. Panang, coba kita geser ke tayangan berikutnya. Nah, sebagai guru kreatif saya kutip ya dari Haris. Ini bukunya bisa di-download nanti ya. Anne Haris, ya, kreatif pedagogi, ya. Nah, ini kan kita sudah lebih mahir nih cara mendownload itu. Tulisannya aslinya bahasa Inggris. Ternyata mudah sekarang langsung oleh mesin diterjemahkan. Ya kan? Oke. Tolong dibaca bukunya, ya. Dia adalah ahli pendidikan pedagogi kreatif dari Australia. Kata Anne Haris, guru kreatif bukan guru yang menunggu perintah tuh, ya. Bukan hanya ngajar secara baku sesuai dengan berbagai macam petunjuk dan lain-lain, tapi mereka yang mampu mengembangkan pikiran dan kemudian melakukan tindakan, terutama tindakan-tindakan yang diperlukan ketika ada masalah yang memungkinkan harus tindakan dilakukan, ya. Berikutnya saya berharap menjadi guru kreatif adalah guru yang punya gaya mengajar yang berbeda, ya, punya gaya tersendiri, ya, yang bisa dibedakan dengan yang lain, ya. Saya meyakini kalau kita semua bisa bergaya dengan cara masing-masing, ya, gaya berceramah, gaya memberikan pujian, gaya ngasih blended learning atau juga macam-macam dengan beberapa metode, ya. Terutama gaya dalam berinteraksi sosial di dalam kelas itu akan keren banget. Dan kalau kita sudah punya gaya dan kemudian Pak Nang, ya, kita rekam lewat gadget kita, lalu di-upload misalnya, disebarkan di FKG IPS, wah, itu bisa inspiring. Saya suka Pak Nang dengan guru sebagai influencer, ya. Guru yang menginfluence teman-temannya. Sekarang kita sudah lebih canggih, ya. Bahkan dengan guru yang seperti itu kita kalau bertambah populer, bertambah yang like kan, wah, itu iklan akan muncul, kita dapat profit dari sana. Betul kan? Income. Nah, beberapa teman kan sudah melakukan ini, ya. Itu keren tuh, ya. Jadi ini saatnya kita narsis, ya. Saatnya kita menonjolkan diri kita, ya. Silakan. Yang penting tentu saja ada kontennya, ada isinya, ada substansinya untuk kepentingan positif, yaitu menginfluence teman-teman, menginspirasi teman-teman, dan jangan lupa juga adalah tampilkan sosok kita di dalam sosial media kita, termasuk Instagram misalnya dan lain-lain, agar menginspirasi peserta didik. Intinya kan seperti itu, ya. Supaya apa coba? Ya, supaya anak-anak tidak hanya jadi follow up-nya Syahrini, ya, atau Atta Halilintar kan. Jadi anak-anak menjadi followers-nya kita gitu. Pandang, sorry untuk bagian ini saya sih juga tidak aktif di sosial medianya. Ini yang tadi saya maksud menggurui gitu ya. Saya sendiri tidak bahkan tadi betapa sulitnya saya masuk ke ruang ini ya. Oke. Tapi itulah dunia yang sekarang ya. Saya dunia dilahirkan dari baby boomer ya. Generasi fotokopi dan lain-lain ya, mungkin Panang mengalami juga ya. Jadi ya sekarang saya mengalami agak disruption ya.
untuk bagian-bagian tertentu saya bisa belajar dari anak saya yang jauh lebih cepat, lebih mahir. Ibu bapak, kita dalam mengajar jangan lihat anak-anak dengan kosong melompong. Mereka dalam beberapa sudah lebih canggih bersosial media, bergadget. Saya tidak cukup mengerti juga ketika sekolah melarang anak-anak bergadget. Bawa HP. Bawa HP. Bukankah itu adalah media alat bantu belajar Betul, nih? Prof. Ya, betul, kita takut dengan dampak negatif pornografi dan lain-lain. Tapi itu semua ibu bapak kan ada cara lain yang dapat kita kendalikan ya. Kita sudah anak-anak sekarang sudah masuk program literasi digital kan? Walaupun diterjemahkannya baca 15 menit sebelum pelajaran ya. Ada program literasi katanya ya. Apa kegiatannya? 5 menit, 15 menit membaca. Nah itu mungkin jadi mereduksi esensi dari literasi ya kelihatannya. Mohon maaf kalau pernyataan saya tidak pas. Tapi bagi saya kalau kita bicara literasi itu luas sekali Bu Bapak. Termasuk literasi pedagogis ya. Literasi kreatif. Jadi anak-anak kita adalah sumber belajar, manfaatkanlah gitu. Di era sekarang tidak ada istilah, waduh ini sumber buku teks belum datang. Ibu bapak, buku teks itu adalah anak-anak, pengalaman anak-anak, ya di tangan guru kreatif, pengalaman anak-anak membantu orang tuanya ngangon, membantu orangnya ke sawah, panen dan lain-lain, itu adalah materi pembelajaran IPS. Ya, kalau anak-anak sudah diperkenalkan dengan gadget oleh orang tuanya di rumah, tugasin mereka untuk memfoto kegiatan. Suruh dia bercerita di depan kelas. Suruh mengekspresikan perasaannya. Ya. Tentu saja dalam satu tatap muka nggak bisa semua diisi dengan hanya cerita per-HP-an dan lain-lain ya. Lagi-lagi kemampuan kita mengelola pembelajaran secara kreatif diperlukan, Ibu Bapak ya. Oke, Pak Anang geser ke tayangan berikutnya. Pak Anang? Ya, udah Pak. Silakan digeser. Sudah Pak. Ya, ini. Oke. Ibu Bapak, ini saya suka dengan isu-isu ini di era pandemi ini ya. Sekarang sih bukan pernikahan dini isunya ya. Betul. Perceraian lebih banyak. Perceraian dini. Perceraian dini lebih banyak gara-gara pandemi ya. Ternyata berlama-lama berdua di rumah bersama suami dan istri itu menimbulkan banyak persoalan juga ya. Biasa kita ke kantor berbeda dan lain-lain, sekarang lebih banyak di rumah. Waduh, ternyata itu foto di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung yang ngantri di kantor KUA. Luar biasa. Ya. Dan ternyata Bapak sekalian, coba siapa yang mengalami perceraian itu? Yang mengalami perceraian lebih banyak adalah mereka yang ketika nikah itu adalah dalam posisi tidak siap. Di IPS mengajarkan soal kependudukan, soal kualitas penduduk. Ya, bagi saya Ibu Bapak, kalau pedagogi kita mau pedagogi kreatif, ya, jangan berlama-lama membicarakan soal definisi kependudukan, maka angkatlah isu soal pernikahan dini. Ya, apalagi di daerah. Mohon maaf Ibu Bapak yang di daerah, Ibu Bapak juga merasakan banyak anak kelas 8 bolos, ternyata kemudian orang tuanya lebih memilih menikahkan anaknya. Ya. Kan bagaimana kita bicara kualitas sumber daya manusia ke depan, bagaimana kita bisa sejajar dengan Singapura, dengan Jepang, Korea, kalau usia produktif anak-anak belajar, terutama kaum perempuan, anak-anak perempuan, sudah dihadapkan pada persoalan ini. Apa enang kita belajar sejarah ya, angkat budaya patriarki, warisan kolonial, soal hegemoni laki-laki. Nah sekarang kan eranya kesetaraan nih, eranya saling hormat menghormati, era gender. Jadi saya nggak tahu gimana caranya secara kreatif. Apakah mendengar cerita kisah sukses Malala, tahu Malala, seorang anak perempuan ya di Afghanistan yang karena faktor ideologi ya, misalnya dipaksa nikah,
dilarang sekolah ya oleh Taliban, tapi dia kemudian mendapat penghargaan Nobel kalau tidak salah ya. Nobel ya, Pak? Nobel kan, betul? Ya, betul. Luar biasa. Ya, jadi anak perempuan. Nah, kata kuncinya adalah biarkan anak-anak perempuan bersuara. Biarkan anak-anak bercerita tentang ini kreatif, Bu. Ya, mereka bersuara ternyata walaupun di sekolah baik-baik saja, mungkin di rumah dihadapkan pada tekanan pola asuh yang zaman jadul. Alah, kamu kan anak perempuan, kamu mah ke dapur saja gitu. Ngapain tinggi-tinggi? Padahal si anak sudah bergadget, sudah melihat kemajuan kaum perempuan ya lewat dunia maya. Di rumah dia dihadapkan pada hal seperti itu. Ibu bapak, pedagogi kreatif bukan menyampaikan materi sebanyak mungkin, bukan juga sebanyak mungkin kita menjajali dengan materi, tapi memberikan peluang lebih banyak pada anak-anak menyampaikan suaranya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pikirannya, dan kurikulum 13 nampaknya sudah memberikan ruang untuk itu. Kalau itu saya sampaikan pada Bapak dan Ibu, selalu ada responnya begini, Pak, waktu kami habis karena materi kami banyak, masa diskusi terus? Iya, saya tahu tentu tidak bisa diskusi terus. Maksud saya adalah materi yang demikian banyak itu kita pilih secara esensial, kemudian berikan ruang atau waktu lebih banyak bagi anak-anak untuk bercerita, ya, menyampaikan pendapatnya, mungkin juga bersimulasi dan lain-lain dengan teman-temannya. Ada yang merekam, ya, ada yang memfoto dan lain-lain. Waduh, saya kira itu menjadi cara yang kreatif. Ibu bapak, itu hanya bisa terjadi kalau mindset kita sebagai guru yang menyampaikan materi sebanyak mungkin, dijejelkan semuanya kepada anak-anak, tidak berubah, maka pedagogi kreatif atau pembelajaran kreatif tidak akan terjadi. Pedagogi kreatif akan terjadi, pedagogi kreatif akan membuat anak-anak senang belajar kalau di antara kita sendiri membuka mindset kita dari posisi kita sebagai penyampai materi sebanyak mungkin, maaf, untuk ulangan, untuk nilai, menjadi membuat anak-anak lebih happy belajar. Ibu bapak, tolong garis bawahi kata happy, kata bahagia. Ya, anak-anak akan kreatif, ditandai dengan keterbukaan berbicara, keterbukaan berpikir, kalau tercipta suasana happiness, kebahagiaan. Ibu bapak yang suka ngabodor di kelas, pertahankan, teruskan. Ya, ibu bapak yang suka bercerita, ya, teruskan. Atau ketika anak-anak mulai penat dan lain-lain, putar video, putar film, teruskan cara itu. Ya. Dalam situasi anak-anak senang, anak-anak happy atau bahagia, maka ide-ide kreatif dari anak-anak itu bisa muncul. Ya. Jadi esensi dari kreativitas atau pedagogi kreatif adalah terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Ibu bapak, kita mendengar laporan dari lapangan, dari masyarakat, dari orang tua. Ternyata di era pandemi ini beban belajar anak-anak online jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ternyata volume materi yang kita sampaikan itu sama besarnya pada saat konvensional. Akhirnya walaupun kita menggunakan cara modern nih, ya, tapi kalau kontennya, digital kontennya lebih banyak tugas-tugas, dan tugas-tugas juga lebih banyak, mohon maaf, mengerjakan soal-soal, misalnya, saya agak pesimis juga soal terbentuknya anak-anak yang bisa memecahkan masalah, anak-anak yang kreatif, menghasilkan sebuah karya gitu. Ya, jadi pedagogi kreatif itu mengharuskan kita melihat ulang lagi cara itu. Jangan-jangan mungkin kita bisa bicara lebih banyak, ibu bapak, soal nomor 3 nih. Soal itu kan ada sumber daya alam daerah setempat kan, ya. Nggak usah berlama-lama cerita privat atau nama-nama sumber daya alam Indonesia.
Bagaimana kalau kita cerita dengan atau mungkin memutar film filosofi kopi? Ya. Filosofi kopi atau mungkin juga tentang yang lain tentang kenapa kopi Ibu Bapak? Kopi adalah sumber daya alam daerah setempat. Kopi juga adalah salah satu jenis atau bahan minuman yang juga sehat. Dan untuk membuat kopi menarik, sekarang sudah muncul kedai kopi di mana-mana. Dan kedai kopi pun juga sudah merupakan peluang ekonomi, ya, ada creative entrepreneurship dan lain-lain, dan orang banyak untung. Sekarang kedainya sudah tutup, tapi kan jualan online bisa tetap jalan tuh, ya. Dan meracik kopi sudah menjadi bagian dari kreativitas gitu. Tentu ini maksud saya tidak mengarahkan ke IPS jadi pelajaran Tukang kopi. prakarya ya, bukan Pak Nang. Ya. Tapi paling tidak anak-anak bisa diajak tuh untuk mengamati kedai kopi di daerahnya. Betul. Misalnya mewawancara tukang kopi dan lain-lain, tentu dengan protokol kesehatan dan bikin laporan. Siapa tahu itu bisa menginspirasi ya. Dulu orang tuanya hanya sekedar kopi tubruk, tapi ternyata dengan kata kafe, dengan kata ngeblend misalnya ya, dengan kata barista ya, dengan kopi yang menjadi lifestyle. Ibu Bapak, saya teringat dengan kondisi objektif kita, masa yang kita punya kopinya tapi yang untung Starbucks gitu loh. Ya, betul. Betul nggak? Betul, Prof. Bukankah anak-anak harus dihadapkan pada sumber daya alamnya? Betul, kopi. Tapi kan tidak hanya berakhir sampai ulangan kopi. Jadi dari sana anak-anak pun harus difasilitasi dengan pertanyaan, kok masih caranya itu kok orang lain itu bisa dari kopi kok jadi kaya gitu. Jadi bisa jualan, bisa jadi hebat dan lain-lain. Kenapa? Tuh. Tentu bagian-bagian lain memang ada yang jadi urusannya prakarya. Menurut saya bukan itu. Poinnya adalah anak-anak harus belajar dari pengalaman lingkungan sekitar, termasuk munculnya fenomena usaha-usaha lokal dari sumber daya alam yang membuat beberapa daerah itu bisa bangkit, entah dari kopi, dari teh, dari macam-macam makanan ya, dari jajan pasar, tapi dengan sentuhan-sentuhan kreatif Ibu Bapak ya, dengan sentuhan kreatif, jadilah anak-anak pun juga lewat pelajaran IPS terinspirasi tentang misalnya profesi apa yang ke depan akan mereka pilih. Jangan sampai lulus SMP mereka bingung, belum punya cita-cita loh. Jadi kalau kita di ngajar, kemudian juga memprovokasi tentang berbagai jenis profesi di era milenial sekarang, yang semua orang bisa melakukan, termasuk jualan online. Bukankah itu juga cara keren? Banyak loh pengusaha yang lahir bukan karena pendidikan tinggi, ya, tapi karena sejak sekolah sudah dihadapkan pada situasi yang bersifat entrepreneurship tadi gitu, ya. Belum lagi soal munculnya kreativitas tuh dari ngolah sampah. Ya, ini bukan lagi mengarahkan IPS mengganti jadi PLH ya, bukan, ya. Tapi isu sampah kan ini isu yang juga muncul tiap hari sekitar kita. Sekarang sampah kita bertambah banyak, sampah plastik dimanapun berada, termasuk di pedesaan, ya. Dan ini tapi sampah juga adalah potensi ekonomi, bisa 3R, reduce, reuse, recycle, ya, dan lain-lain. Dan saya senang kalau guru IPS juga adalah menjadi guru PLH ketika mata pelajarannya masih ada, ya. Saya yakin anak suka belajar menggunting, menempel, menyoret-nyoret, dan sampah adalah, tolong dicatat sebagai salah satu media dan sumber belajar IPS. Jadi tidak cukup hanya bicara soal kata kebersihan, tapi kata kotor pun Ibu Bapak itu adalah potensi ekonomi. Justru jangan paksa anak-anak menghindari kotor. Ya. Beberapa sekolah, terutama sekolah yang favorit, itu sengaja membawa anak-anaknya ke sawah, ke kebun, dan suruh
berjalan-jalan dengan kerbau di di sawah, ya. Ternyata di balik kekotoran itu ada potensi ekonomi, Ibu Bapak, ya. Kalau kita menyebut, maaf saya menyebut merek ya, L'Oreal misalnya. L'Oreal itu merek Prancis, kosmetik. Tahu tidak salah satu bahannya? Ternyata tanah, Ibu Bapak, tanah liat. Kalau orang Prancis tahu ternyata tanah liat Indonesia itu adalah salah satu bahan kosmetik yang bisa membuat tambah cantik. Tapi kita menghindari tanah, ya, malah kita hanya sebagai konsumen, gitu. Tenang sampai jam berapa? Mohon maaf, mungkin saya kelebihan waktu. Silakan Prof, masih ada sebentar lagi. Bentar lagi? Ya, masih bisa. Oke. Banyak hal, ini isu-isu yang saya kira isu-isu yang kontekstual dalam IPS, ya. Silakan anak-anak gemar dengan K-pop, dengan Blackpink, dengan BTS, selevel SMP sekalipun. Poinnya tentu tidak hanya sekedar melarang mereka untuk itu, tapi bagaimana mengemas kesenian tradisional, misalnya oray-orayan, ya, atau kaulinan urang lembur menjadi sebuah metode yang menarik panang di kelas. Betul. Ya, direkam, ya. Silakan anak-anak, kan kita juga punya keterampilan berjingkrak-jingkrak loh, ya kan? Yeah. Berjingkrak-jingkrak kayak jingkraknya K-pop Korea. Bukankah itu bisa dibuat juga lebih menarik, ya? Termasuk juga ya, ini lagi-lagi mohon maaf saya tidak masuk ke larinya mata pelajaran seni. Tentu saja guru IPS itu adalah juga guru mau belajar dari pengalaman guru yang lain, termasuk memanfaatkan seni sebagai metode mengajar misalnya, ya. Jadi kreativitas intinya mengharuskan kita, ya, memanfaatkan segala potensi belajar kita, memanfaatkan fasilitas yang tersedia, serta juga melihat persoalan yang dihadapi oleh anak-anak, dipindahkan ke dalam kelas dan menjadikan pembelajaran IPS, mohon maaf, tidak hanya sekedar menghafal mengingat, tapi menjadi pembelajaran yang lebih meaningful, kontekstual, dan bermakna untuk kehidupan mereka pada masa ini. Intinya adalah dengan pedagogi kreatif itu membuat anak-anak lebih memahami persoalannya, tidak menjauhkan mereka dari lingkungan sekitarnya, ya. Jadi soal K-pop bisa kita hadapkan dengan mungkin menghasilkan pembelajaran lebih kreatif dengan cara kaulinan urang lembur, dengan cara ngadongeng, dengan cara jalan-jalan ke sawah, ya, misalnya untuk mengenal sumber daya alam dan lain-lain, ya. Oke, sekarang eranya digital, eranya narsis, selfie dan lain-lain. Apa itu, ya? Saya kira sekarang Bapak Ibu sudah berkenalan dengan virtual tour, kan? Betul tidak? Dengan virtual tour. Sekarang kita piknik, ajak anak-anak piknik. Oke, kirim gambar yang bagus. Oke, jangan lupa pakai pertanyaan kreatif. Bagaimana perasaan kamu menyaksikan gambar itu? Ibu Bapak, itu tidak ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah mereka menjawab dengan happy, dengan bahagia. Itu kunci jawabannya. Tuh, dan di mana menilainya? Menilainya adalah ya suasana bahagia itu, ya, suasana mereka bahagia itu yang dapat kita nilai. Saya melihat happiness, kebahagiaan, termasuk happy menerima pelajaran IPS. Jangan lupa itu adalah salah satu keberhasilan dari pelajaran IPS. Ibu Bapak, ini beberapa masalah, mungkin ini kalau ini kita bahas sih itu masuk ke dalam ranah materi. Mungkin geser ke tempat yang lain, Pak. Nah, oke, ini mengulang yang tadi ya dari subaltern. Intinya begini Bu Bapak, ngajar yang baik itu adalah memberikan kesempatan pada anak-anak untuk berbicara tentang masalah-masalahnya. Jangan sampai mereka lebih aktif di sosial media, curhat dengan teman-temannya Ibu Bapak. Jadikanlah curhat mereka lebih produktif, ya. Silakan disalurkan di web yang dikelola oleh sekolah. Jangan lupa keterampilan curhat
yang dituangkan dengan bahasa yang menarik, mula-mula tulisan pendek-pendek, itu bisa melahirkan anak-anak sebagai penulis. Ya, melahirkan anak-anak sebagai penulis. Dalam konteks berbangsa bernegara, katanya kemampuan bangsa ini menulis kalah jauh dibandingkan dengan bangsa lain. Jadi pedagogi kreatif ulangannya dengan apa? Ngarang, Ibu Bapak. Oke, ngarang, menugaskan anak-anak untuk mengarang. Isinya cerita pengalaman. Wah, sekarang kan di era self publishing namanya, penerbitan sendiri. Nggak usah ke penerbit tuh, ya. Bahkan ungkapan-ungkapan, tulisan-tulisan yang di-upload ke sosial media, orang suka, lagi-lagi itu akan menjadi karya tanpa harus dicetak. Begitu kan? Nah, intinya adalah biarkan anak berceloteh bercerita ya tentang pengalamannya. Kita poles dengan konten yang menarik. Saya meyakini ya lewat pelajaran IPS bisa melahirkan para penulis-penulis handal. Ya. Sejak dini anak-anak sudah dilatih menjadi penulis kreatif. Kalau kita berikan kesempatan pada mereka untuk menulis dengan cara bebas. Ya, dengan cara kreatif. Saya kutip dari Spipak, ini cerita sebenarnya Spipak tentang kaum perempuan di India ini, ya. Can subaltern speak? Dapatkah subaltern itu kaum tertindas ya, perempuan, ya. Tapi yang di India itu ini, Ibu Bapak, maaf, para PSK ya, dan dari kalangan anak-anak ya, terpaksa masuk ke dunia itu karena kemiskinan gitu ya. Ini contoh dari Spipak ya. Ini juga bagian dari pedagogi kreatif kalau kita tuangkan dalam bentuk menghasilkan sebuah tulisan yang menarik. Geser berikutnya apalagi Nang. Yuk. Dan atau sudah habis. Oke, iya, oke, virtual tour, oke, iya. Oke lah, ini Bapak Ibu lebih keren lah soal itu, ya. Sekarang, jadi yang namanya sekarang di era pandemi, pikniknya bukan lagi berdesak-desakan ya, disiapkan pakai panitia, nyewa bus dan lain-lain. Sekarang virtual saja lah, ya. Di era ini kita bisa piknik ke Eropa kan, ya, ke Amerika, ke tempat manapun di ujung dunia termasuk di planet, kita bisa piknik, namanya virtual tour. Tentu ini memerlukan kemampuan kita berteknologi informasi ya, termasuk virtual learning, namanya augmented reality kan, ya. Augmented reality. Saya percaya Ibu Bapak sudah berkenalan dengan itu dan sudah lebih canggih lah. Oke, saya yakin anak-anak senang dengan ini, ya, maka tiap hari bisa piknik kan? Ya, tiap hari kita bisa piknik. Sekalipun hanya menampilkan satu gambar tentang bersihnya di Austria, di Swiss ya. Saya pernah ke sini ke Luzern, Bu, ya. Keren lah, bersih. Inspirasinya bersih. Ya, bersih, sungai, terutama sungai-sungai kita di sana bersih dan bisa menginspirasi gitu, ya. Oke. Waktu ini sudah habis kayaknya ya Pak Nang. Ya Prof. Oke, mohon maaf, Bapak tidak berani menghentikan saya ya. Asik Prof. Terus asik. Mohon maaf. Nanti menghabiskan yang lain tuh. Enggak Prof, masih ada waktu kok. Ya. Bapak, ini bahannya bisa silakan diambil. Senang sekali kalau nanti diikuti dengan kegiatan tanya jawab. Karena saya kangen dengan Bapak Ibu sekalian, saya bersemangat nih. Jadi tolong Ibu Bapak harus bersemangat juga menyampaikan pendapat ya. Sudah kan banyak Prof, sudah banyak yang masuk, tenang, sudah banyak yang masuk nih. Udah ngantri. Banyak ya. Banyak. Kalau menggurui ya. Oke, akhir dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Nana, Ketua Prodi Pendidikan IPS SPS UPI dan Ketua Perkumpulan Prodi Pendidikan IPS Indonesia atau APRIPSI ya Prof ya. Prof, kalau saya coba tangkap tadi ada beberapa poin nih. Yang pertama, kita jadikan pandemi ini sebagai blessing in disguise, artinya kita tangkap sebagai sebuah peluang ya Prof ya, untuk mengembangkan pembelajaran, kreativitas kita.
Jadi jangan sampai pandemi ini justru mematikan kreativitas gitu. Nah, salah satunya adalah dengan pedagogi kreatif. Kalau saya menggarisbawahi, anggap aja lah pedagogi kreatif ini pedagogi yang out of the box ya, Bok ya, Prof. Oh iya, out of the box. Out of the box. Artinya kita keluar dari aturan-aturan baku, kita buat sebuah konsep pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan. Tapi bukan berarti siswa. melanggar. Betul, Prof. Betul. Bukan berarti kita keluar benar-benar keluar. Tetap dalam koridor pendidikan, tapi dengan kreativitas, sentuhan kreativitas. Kemudian intinya adalah happy ya Prof ya. Kita buat anak-anak happy di masa pandemi ini, bahagia, tidak menjadikan stres, jangan sampai orang tuanya jadi mukul anak sampai mati. Itu kan terjadi beberapa tempat ya Prof. Itu sangat disayangkan kejadian-kejadian seperti itu. Terima kasih Prof Nana. Masalah kependudukan, alhamdulillah minggu yang lalu kita webinar dengan BKKBN Prof. Membahas juga masalah tadi pernikahan dini, masalah dampak banyak tinggal di rumah jadi bagaimana, itu dibahas juga Prof. Jadi teman-teman sudah saya kasih sedikit gambaran mengenai bagaimana kependudukan. Oke, terima kasih sekali lagi Prof Nana. Kita lanjut pada pemateri kedua. Kalau pertanyaan sudah banyak Prof, tenang. Ya, makasih. Sudah banyak ini. Pemateri kedua, nah ini kebetulan kita akan berkenalan dengan Pak Haji Bahar. Ya. Oh sebelumnya tadi permohonan maaf dari Pak Dr. Agus, beliau ada jadwal kuliah katanya, jadi tidak bisa mendampingi itu sampai selesai. Pukul 2 beliau harus menyampaikan kuliah. Pak Bahar Sungkowo, ini beliau guru SMP Internat Al-Kausar, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Saya tidak akan bahas prestasinya, sudah seabrek prestasi beliau dalam bidang pendidikan ini. Pengalaman beliau jadi narasumber juga sudah lumayan banyak. Intinya beliau adalah guru kreatif dan berprestasi. Nah, dari beliau ini nanti kita akan mendengar beberapa paparan yang menarik, bahkan judulnya juga menarik ini. Perang Armageddon di Bumi Semar. Ya. Pada Pak Bahar. Siap ya Pak Bahar ya? Assalamualaikum Pak Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Bahar, dipersilakan. Dengar? Ya, bagus Pak. Ya, Saya persilakan Pak Bahar menyampaikan materinya 45 menit ya Pak ya? Siap. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Prof Nana, yang saya juga penggemar Prof Nana nih, kalau ada webinar tetap saya kejar dan saya ingin mendapatkan inspirasi Prof Nana. Saya lulusan UNJ di Yogyakarta, tapi saya suka banget dengan apa yang disampaikan, penuh inspirasi. Yang saya hormati sahabat saya Pak Anang, nggak jadi ya kemarin itu ya, lagi saya mau betul Pak. Iya, gara-gara masalah di internal ini. Terus Pak Wijaya, terima kasih, Ketua Umum FKG IPS Nasional ya, se-Indonesia, serta tadi Pak Gus ya, dan Bu Suciati, serta Bu Dian, dan seluruh teman-teman yang hebat dan luar biasa nih, semangat nih siang-siang masih tetap mengikuti dengan seksama webinar FKG IPS Jawa Barat. Apa kabar yang dari Sukabumi nih? Luar biasa, number one ya, banyak ya? Banyak, tapi sekarang kalah banyak sama Kota Bandung. Kota Bandung sama Indramayu. Iya. Dari Kabupaten Cirebon ada ya? Ada, semua ada, 27 provinsi, kabupaten kota. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya suka sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan FKG IPS untuk saling berbagi dan saling tukar pengalaman ya dalam pembelajaran IPS di masa pandemi COVID-19. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang saya ingin berbagi pengalaman dalam mengajar di masa pandemi ini. Memang judul saya ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Kang Enang nih dan Prof Nana.
out of the box ya. Ini Betul. pasti judul kayak begini nggak ada nih yang pernah. Saya juga kebetulan aja dapat nih Perang Armageddon di Bumi Semar. Nah ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau Bumi Semarnya, ya, saya sudah menciptakan buku ini, ya, Bumi Semar, ya, strategi pembelajaran IPS PKN. Nah kalau membaca buku ini, subhanallah, ya, bisa menginspirasi untuk belajar dan mengajar, ya, dengan bermakna dan menginspirasi. Nah, Armageddon itu apa? Silakan Pak Anang dilanjutkan. Ya. Perkenalan dulu ya, saya Bahar Sungkowo, MPD dari SMP Internat Al-Kausar. Saya ini sebenarnya orang Jawa, orang Patik Raja Purwokerto. Saya hijrah ke Kabupaten Sukabumi ini sudah 20 tahun dan mengajar di SMP Internat Al-Kausar juga cukup lama. Ini tinggal menunggu pensiunnya aja di sini. Dan sebelumnya saya juga pernah 3 tahun mengajar di Bekasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita memang berada pada kondisi pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk banyak mengajar dari rumah, ya, ataupun dari sekolah menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan konsep daring, ya. Meskipun karena ada situasi dan kendala, ada juga yang menggunakan luring, bahkan darling, ya. Darling ini yang sekarang lagi ngetren nih, ya. Pembelajaran keliling, ya, langsung tatap muka dengan konsep protokol kesehatan yang selalu dijaga agar tidak menularkan ataupun tertular dari COVID-19 ini. Nah, ada juga yang kondisi, ya, Bapak Ibu sekalian sudah paham lah, saya nggak terlalu banyak untuk menjelaskan hal ini. Lanjut Pak Nang. Nah, Bapak Ibu sekalian, menu pada siang ini ada 4, ya. Yang paling utama adalah ada 3. Pertama adalah Perang Armageddon. Nah, ini pembelajaran kreatif, ya, di masa pandemi COVID-19 berbasis, ya, daring, ya. Berbasis daring ini tentunya, ya. Yang harus berdaring dan ria ini bisa menjadi inspirasi nanti. Kemudian Bumi Semar. Nah, ini Bumi Semar ini model pembelajaran yang memadukan digital dan non digital dalam belajar mengajar kombinasi, ya. Jadi kalau mengkombinasikan tentunya ada daring dan luring gitu, ya. Atau Bumi Semar ini bisa diterapkan dalam pembelajaran daring, ya, dengan kreativitas dan dengan inovasi yang bisa dikembangkan. Kemudian model apel daun, ya. Nah, ini model apel daun ini adalah kreasi saya. Ya, ini singkatan-singkatan banyak nih, akronim-akronim Bapak Ibu sekalian. Memang saya suka dengan akronim-akronim, ya. Dan yang selanjutnya adalah penutup, ya, sebagai inspirasi saja. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak sudah pernah atau mempunyai buku saya ini, ya? Buku ini inspirasi banget, ya. Ada yang punya mungkin, ya. Kalau di Jawa Timur, ya, Jawa Tengah itu buku saya itu banyak dibeli oleh teman-teman di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan mereka itu menjadi juara-juara Gupres, juara Inobel, ya, juara PTK, best practice dan lain sebagainya. Karena buku ini, alhamdulillah sudah banyak yang terinspirasi dan menjadi juara-juara. Saya suka untuk memberikan inspirasi, ya, dengan buku dan dengan saja. Saya juga suka Sodako Naskah di Facebook, ya. Itu juga memberikan inspirasi. Saya tidak berpikir apakah di nawaitunya yang menggunakan saja, tapi saya udah ikhlaskan untuk diberikan. Dan mungkin dengan amati tiru modifikasi itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Baik, Pak Anang, lanjut. Ini mohon maaf nih Pak Anang nih jadi Jadi asrot Pak, siap. Operator ini. Siap, nggak apa-apa. Ya, ini, ya, pembelajaran berbasis online. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Nanang, ya.
begitu banyak kita mendapatkan inspirasi berkaitan dengan apa itu pedagogi. Intinya adalah seni mengajar atau strategi mengajar yang bermanfaat dan tepat guna ya, efektif dan efisien. Yang penting adalah bagaimana pembelajaran itu menjadi, kalau kita pernah dengar paikem gembrot, nah itu sepertilah ya, pembelajaran aktif, kreatif, menarik, inovatif ya, segala macam itu. Gembrotnya itu adalah gembira dan berbobot. Nah itu ya. Terus tentunya ketika kita berbicara tentang daring ya harus menggunakan learning management system dengan menggunakan blended learning. Ya ini sudah tidak asing lagi lah. Bapak mungkin menggunakan Google Classroom, Ibu menggunakan Kuiper, ya, Moodle, Edmodo, ya, Edpuzzle, apalagi ya, macam-macam ya. Ada yang lainnya ya. Kemudian ada menggunakan daring luring, kombinasi daring luring ya. Ini biasalah ya. Kemudian ada yang keempat itu kreativitas untuk mengobati rasa bosan dan jenuh. Ini yang paling penting ya. Bagaimana anak-anak ini dalam situasi pembelajaran jarak jauh ini dengan daring itu jangan sampai membosankan. Bahkan dengan sampai membosankan mungkin anak sudah ya, banyak yang pertama aja absen, ketika di absen videonya dihidupkan ya. Ketika sudah berjalan gurunya sudah mengajar dimatikan ya. Nggak tahu kita ngomong dengan siapa ya. Ngomong dengan laptopnya atau ngomong dengan handphonenya ya. Nah kemudian agar tidak membosankan ya, tentunya strategi apa ataupun kreativitas apa yang bisa dimantapkan atau bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dengan kreativitas ya, out of the box ya, dengan amati, tiru, modifikasi ini bisa ya, pengembangan dan lain sebagainya. Maka kalau sekarang saya akan menginspirasi dengan perang Armageddon. Selanjutnya ya menggunakan langkah-langkah pembelajaran ya yang tepat, efisien ya, berkarakter mungkinnya ataupun memiliki keberhasilan yang tinggi ya, yang tinggi, sehingga dengan langkah-langkah itu bisa ajak gitu ya, dan akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam menyusun ataupun dalam merencanakan proses kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini. Baik, lanjut Pak. Ya, pembelajaran secara daring, aneka ragam metode game edukasi online, itu nama perang Armageddon ya. Jadi perang Armageddon ini sekarang udah ketahuan nih ya, akronim dari pembelajaran era daring dengan menggunakan aneka ragam metode games edukasi online, itu perang Armageddon. Nah nanti akan saya jelaskan dengan konsep Esmambo ya. Ini adalah blended learning Edpuzzle ataupun Edmodo bisa digunakan. Kemudian konsep pandemi. Nah, saya juga menciptakan akronim dengan nama pandemi ini sesuai dengan materi kita ataupun sesuai dengan masa pada saat ini. Kemudian Armageddonnya itu adalah ya kan, tadi kan ada games edukasi online itu menggunakan Bamboozle. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah tahu Bamboozle ya, sebuah games ya untuk memberikan lebih memantapkan daya serap siswa untuk materi yang disampaikan. Kemudian ada Jeopardy ya, terus ada Quizzes dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah model Chino Blended Learning. Nah, ini model Chino Blended Learning ini sebenarnya blended learning yang dikombinasikan saja ya dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang ada. Semacam misalnya blended learning kalau umpamanya kita pakai Kuiper ya, itu kan tidak ada ininya ya, tidak ada aplikasi meeting seperti ini ya, maka kita gunakan Zoom seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Baik, silakan slide berikutnya. Nah, ini Esmambo. Ya, Esmambo itu adalah ya pertama guru
menetapkan dulu apa learning management system yang digunakan. Nah, kebetulan karena ini adalah akronim ya, maka E-nya itu adalah menggunakan Edmodo. Sebagaimana kita ketahui, Edmodo ini adalah learning management system yang menggunakan mikroblok ya, di mana dia sama seperti blog ya, tapi dia lebih mikro, lebih kecil. Ya, kita bisa melihat seperti Facebook gitu ya. Cuma ini adalah Facebook pembelajaran. Ya, modelnya sama seperti Facebook. Bisa mengupload YouTube ya, bisa men-share materi, PPT dan lain sebagainya. Kemudian S-nya itu adalah kita menggunakan Sway. Sebagaimana kita ketahui, Sway ini bisa diambil dari Microsoft 365, di mana di situ ada aplikasi yang bernama Sway. Apa itu Sway? Sway itu adalah semacam template ataupun alat ataupun aplikasi yang lebih menarik daripada PPT. Dia menjelaskan hal-hal yang lebih rinci. Seperti kalau kita membuat e-modul itu bisa menggunakan Sway, ataupun cerita-cerita bergambar ataupun buku-buku pembelajaran ya, LKS dan sebagainya itu bisa menggunakan Sway. Ini tentunya aplikasinya adalah online ya, karena ini Sway ini langsung berkaitan dengan aplikasi online. Kemudian Mind Memory Recall ini seperti kalau kita kalau anak-anak misalnya disuruh membaca dan memberikan rangkuman ya, kita menggunakan fishbone ataupun menggunakan mind mapping ya. Nah, ini mind memory recall ini adalah bentuk-bentuk seperti itu sebenarnya, dimodifikasi aja agar berbeda dengan yang sudah ada. Itu kan amati, tiru, modifikasi. Kemudian Bamboozle ini, bamboozle.com, Bapak bisa mencari di Google ya, kemudian tentu akan mendapatkan tampilan aplikasinya ya. Boleh sign up dulu ya untuk bisa sign in, ataupun secara lepas kita bisa menggunakan secara parsial ya, secara short time gitu. Jadi itu bisa ya, dan langsung disimpan oleh mereka, oleh aplikasi itu. Dan suatu saat kita bisa memanggilnya dengan link ya. Kita ingat saja linknya. Kalau kita misalnya menggunakan aplikasi Google Classroom, kita juga bisa ngelingkan ya Bamboozle itu di Google Classroom kita, sehingga anak-anak bisa klik ya, dia akan tampil ya. Modelnya seperti question and answer, tanya jawab ya. Nah, tentunya ini kalau semuanya dimainkan oleh anak, dia langsung bisa klik, ada jawabannya. Tapi alangkah baiknya, enaknya memang dipandu oleh guru, sehingga anak tidak langsung mengklik jawabannya. Jadi dia perlu berusaha dulu ya, dengan konsep karakter berusaha ya, untuk tidak langsung instan bisa mendapatkan jawabannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah S-Mambo ya, S-Mambo. Nah, mungkin saja dengan aplikasi S-Mambo ini Bapak Ibu dapat mengkreasikan menjadi contoh-contoh ataupun menjadi aplikasi-aplikasi ataupun teknik-teknik strategi pembelajaran yang lebih menarik. Silakan Pak Nang, dilanjutkan. Nah, ini konsep pandemi ya. Konsep pandemi ini adalah sebuah konsep ya yang menjelaskan bagaimana pembelajaran ataupun pakemnya gitu ya, pakemnya pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pedagogiknya lah ya, bagaimana sih menerapkan pedagogik kreatif di masa pandemi COVID-19. Tentunya yang pertama adalah
pembelajarannya harus aktif, di mana siswa, bagaimana kita memotivasi siswa untuk belajar aktif di masa pandemi COVID-19 meskipun pembelajarannya jarak jauh. Nah ini pusing Bapak Ibu sekalian ya. Ya bagaimana cara mengaktifkan siswa sementara kalau kita ngajar aja dia sudah tutup video gitu. Ini jangan-jangan gurunya ya, jangan-jangan orang tuanya yang ngerjain. Ya. Makanya orang tuanya stres ya. Orang tuanya stres. Nah, daripada gitu kan, jadi orang tuanya yang mengerjakan ini. Nah sebenarnya konsep pembelajaran aktif ini kita sudah tahu lah. Bagaimana siswa ya secara sadar mencari informasi untuk mendapatkan pemahaman dan penguasaan pengetahuan yang dipelajarinya. Ya. Jadi secara inquiry, ya, aktif dia mencari informasi. Nah, ini yang kita harapkan dalam konsep pandemi ini. Kemudian nyatakan. Nah, nyatakan ini adalah bagaimana ya siswa meskipun dalam kondisi online menyatakan dirinya. Misalnya saja secara sederhana ya, membuka video ya, terus mengikuti pembelajaran secara aktif ya. Kemudian merekam. Kalau umpamanya di gurunya, coba kamu buat. Nah, kalau pembelajaran IPS ini misalnya konsepnya adalah sejarah. Coba kamu membuat video ya tentang kearifan lokal ataupun sejarah lokal di daerahmu. Buat video dalam waktu misalnya paling ini 5 menit lah, karena kan berat juga nanti ya pulsanya. Nah, terus maksudnya nyatakan ini ya dikerjakan ya, kemudian diedit dan dikirimkan kepada guru untuk dinilai. Atau dia membuat sebuah puisi sejarah, atau membuat komik sejarah secara sederhana ya. Nyatakan mana hasilnya, foto kirim. Jadi guru bisa mengetahui bahwa murid itu mengerjakan dengan menyatakan hal-hal yang abstrak. Kalau di sana kan tentunya abstrak kalau tidak dinyatakan, karena kita pembelajaran jarak jauh, tidak langsung melihat dan bisa menilai. Kemudian digitalisasi, ya tentunya digitalisasi ini memang sesuatu yang urgent dan wajib dikuasai ya. Menggunakan learning management system ya, sudah tahu tadi, kemudian menggunakan edu games, kemudian evaluasinya dengan Google Form ya, ataupun evaluasi yang lain seperti Quizzes dan Bamboozle. Serta digitalisasi ini adalah mendigitalisasikan hal-hal yang konvensional kepada digital. Misalnya Bapak Ibu sekalian sudah suka membuat komik konvensional, bisa itu didigitalisasi menjadi komik digital ya, komik digital, atau membuat animasi atau e-book dengan flipbook dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk kepada konsep elaborasi. Apa itu konsep elaborasi? Konsep elaborasi ini adalah bagaimana ya penggarapan secara masing-masing dan tekun ya, secara cermat. Aktivitasnya adalah mendiskusikan, kemudian mendalami pengetahuan tentang suatu sampai pada menghasilkan hasil belajar. Murid menyampaikan hasil belajar ya. Murid mengumpulkan hasil belajar, di mana peran murid ya, peran siswa adalah melaporkan, menciptakan hasil belajar secara lisan ataupun tertulis, kemudian menanggapi laporan dan pendapat temannya, sampai seperti itu. Wah, susah ini kalau konsep daring ya. Bisa ya, kalau kita menggunakan Google Meet ya, kita bisa buat kelompok-kelompok diskusi ya, kelompok-kelompok kecil. Nah, ini bisa diterapkan, sehingga dengan elaborasi ini ya, dengan kerjasama, dengan diskusi, ini akan menghasilkan sebuah
hasil belajar yang luar biasa nanti. Kemudian mencipta, siswa diarahkan untuk mencipta apa saja. Apa dia harus mencipta infografis, ya, mencipta puisi, mencipta video singkat, ya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya di akhirnya adalah kita mengevaluasi semua aktivitas-aktivitas belajar siswa dan memberikan apresiasi bagi siswa, ya, dengan pujian-pujian, dengan nilai, ya, nilainya tidak sepatutnya nilai ini aja, ya, nilai kognitif saja, tapi bagaimana mereka berproses, ya, itu juga dinilai dan memberikan apresiasi yang membuat mereka bangga dan semangat belajar dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ini. Nah, itu mungkin konsep pandemi. Pak Anang. Nah, ini Armageddon, ya. Armageddon ini bisa seperti inilah, ya, gambaran-gambaran ini kalau diterangkan satu persatu nggak cukup nih Pak Anang, ya. Bisa sampai jam 12 malam. Jadi cuma hanya nanti diundang lagi lah. Contoh-contoh aja. Contoh-contoh saja, ya. Nah, ini jadi membuat Bapak Ibu, teman-teman IPS yang berbahagia bisa mencari nanti, ya, penasaran nih bambuzel ini seperti apa nih. Saya harus mendapatkan dan saya akan membuat sendiri. Terus roda nalar, ini kayak apa nih roda nalar nih? Nah, roda nalar ini bisa ditemukan di Classtool, ya, classtool.com, classtool.com ataupun peralatan kelas, ya. Ini bisa dibuat, ya. Ini cuma hanya sekedar seperti roulette, dia akan berputar kalau diklik dan akan menuju kepada bagian-bagian itu. Misalnya kalau diputar itu nanti VOC misalnya. Nah, anak-anak suruh harus membahas VOC. Nah, itu cuma hanya mengundi aja sih. Nah, sistemnya cuma hanya mengundi saja. Kemudian ada Jeopardy. Nah, Jeopardy ini sama seperti bambuzel, ya. Dia ada kotak-kotak dan ada poinnya. Nah, poin ini juga disesuaikan dengan kesukaran soal, ya. Nah, tentunya juga ada tema-temanya. Misalnya kita membahas tema interaksi sosial misalnya. Nah, itu bisa dibuatkan sub-sub temanya dengan soal-soal yang semakin sulit. Kalau mau mendapatkan nilai kecil, ya soalnya mudah. Kalau nilainya besar, soalnya kita lebih dipersulit. Misalnya soalnya hoax dan lain sebagainya. Ya, itu bisa sub-sub temanya apa? Misalnya lembaga sosial, ya, terus faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, faktor-faktor yang penghambat interaksi sosial, ya. Terus contoh-contoh interaksi sosial itu bisa dibuat dengan menggunakan Jeopardy Games. Lanjut Pak Nang. Nah, selanjutnya ini kita berbicara tentang metode ataupun model pembelajaran online. Nah, ini cuma hanya sekedar singkatan-singkatan saja karena saya memang suka menyingkat-nyingkat dengan akronim unik, ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau pakai model ataupun metode sayonara, ya, itu tentunya Bapak Ibu harus menggunakan sesuai YouTube dan nalar rasional, ya. Nalar rasional, ya. Itu bisa menggunakan seperti misalnya mind mapping, itu juga sebagai nalar rasional. Ataupun pernah nggak Bapak Ibu sekalian menggunakan PNM, positif, negatif, menarik. Nah, ini juga menjadi sebuah kayak macam worksheet yang bisa memancing daya nalar rasional siswa. Apalagi kondisi pandemi COVID-19 ini sangat penting dan sangat bagus kalau kita mengaitkan pembelajaran kita dengan pandemi COVID-19. Dan jangan lupa ini ada lagi. Kalau tadi Profesor Nana, ya, Prof. Nana menjelaskan tentang beberapa isu-isu aktual. Tapi saya tidak melihat isu yang satu ini, yaitu bonus demografi Indonesia. Ini sudah mulai nih, 2020 sampai 2030. Ini bisa memancing emosi siswa, ya. Bagaimana kita terangkan kalau bonus demografi Indonesia gagal, maka kalian akan menjadi sengsara nanti ketika berusia di tahun 2030.
Ya. Kalau bonus demografi Indonesia ini sukses, maka Indonesia akan menjadi negara macan Asia. Nah, jadi membangkitkan semangat nasionalismenya itu luar biasa untuk isu bonus demografi Indonesia ini. Terus Pasuba itu ya kita bisa melihat Padlet. Nah, sudah tahu nggak Bapak Ibu sekalian Padlet ya? Sudah tentunya ya. Padlet ini semacam aplikasi satu muka yang bisa ditempel-tempel materi-materi yang berbeda-beda ya. Nah, ada materi yang berbasis YouTube ya, berbasis PowerPoint ataupun nge-link dengan website yang berkait dengan materi yang kita pelajari, itu semua ada di situ dengan menggunakan aplikasi Padlet. Jadi kita sekali-kali lah menggunakan aplikasi yang lain. Nah, aplikasi Padlet ini bisa di-linkkan ke Google Classroom. Jadi pertama ya, persepsi menegur siswa dengan Google Meet ya. Terus bisa langsung Bapak Ibu sekalian mengarahkan anak-anak untuk masuk ke Padlet kita. Nah, Padlet itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu kita tinggal enak aja. Coba kamu klik ya, PPT-nya, klik, nanti dia terbuka. Coba klik video, klik, terbuka. Dalam satu template gitu, dalam satu layar. Ini kelebihan daripada Padlet dibandingkan mungkin Kuiper ya, dibandingkan mungkin Google Classroom yang harus kita cari-cari dulu ya. Kalau ini langsung dalam satu layar. Kemudian menggunakan YouTube dan Bamboozle ya, ini sudah tadi dijelaskan. Nah, kalau Quebec ya, Quebec itu menggunakan Kuiper ya, kemudian Edpuzzle, Bamboozle dan Canva. Nah, Canva Bapak Ibu sekalian saya yakin sudah mengenal Canva. Ini adalah aplikasi membuat poster ya, aplikasi membuat peta konsep, aplikasi membuat infografis ya, bahkan bisa membuat apa namanya kalau di ekonomi ya, bisa stiker ya, stiker produk ya. Kalau misalnya anak-anak suruh bikin stiker, coba ini ada kalian buat produk ya untuk kewirausahaan, sekalian buat stikernya. Nah, itu bisa menggunakan Canva. Nah, model-model lain banyak sekali ya, model-model lain banyak sekali. Misalnya Pigeon ya, Padlet ya, menggunakan infografis, G-nya itu Google Classroom, on-nya itu secara online ya. Itu macam-macam, itu bisa dikreasikan oleh Bapak Ibu sekalian, dan itu memungkinkan untuk kita berkreasi di masa pandemi COVID-19 ini untuk ya mengobati rasa kebosanan siswa dalam belajar di masa pandemi ini. Oke, yang lanjut terakhir. Ya, siap. Nah, ini Cino Blended Learning ya. Lanjut Pak. Nah, Cino Blended Learning ini konsepnya seperti ini ya. Cuma hanya mengkombinasikan saja ya. Nanti mungkin di-share aja, tidak perlu dibahas. Nah, ini saya melombakan ini di best practice di LPMP Jogja. Ini meraih juara 3 nasional. Ya. Ini konsep Cino Blended Learning. Nah, jurinya bilang, "Pak, ini mah mending Bapak buat saja ini apa namanya? R&D, Research and Development." Wah, iya nanti Pak Prof, nanti saya akan buat seperti itu. Sementara ini cuma hanya sekedar apa namanya? Best practice saja. Maaf, saya minum dulu, Pak. Oke, lanjut. Ya, ini penerapan Cino Blended Learning seperti ini ya. Nanti itu cuma hanya mengkombinasikan ya, tadi ya, Cino itu kombinasi, kemudian I-nya itu adalah integrated, kemudian N-nya itu nice ya, dan O-nya itu adalah opinion. Jadi siswa dirangsang ataupun dipacu untuk beropini. Ya, lanjut Pak. Nah, ini Bumi Semar ya. Bumi Semar. Menit terakhir ya Pak ya? Ya, siap. Kreasi masa pandemi berbasis luring ya, ataupun kombinasi atau darling. Silakan Pak. Nah, ini ya, ini bisa dibaca sendiri lah ya. Bu-nya apa, Mi-nya apa, Se-nya itu apa, Mar ini apa, ini bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk menjadi ide-ide ataupun konsep-konsep yang baru ya dengan Bumi Semar ini. Lanjut.
Ini aktivitasnya ya, bisa dilihat ini. Akhir-akhirnya mereka akan membuat infografis. Ini adalah materi ASEAN ya. Jadi mereka secara berkelompok diberikan stimulus dulu ya, diberikan materi, kemudian mereka mencari informasi di lab komputer ya. Kemudian mereka berdiskusi, menciptakan infografis, dan selanjutnya adalah mempresentasikannya dan tanya jawab. Oke, lanjut. Nah, terus hasilnya seperti ini ya. Apa namanya, hasil-hasil mereka. Nah, ini yang sebelahnya adalah puisi ya. Jadi mereka buat infografis dan puisi ASEAN. Nah, ini bagaimana mereka dipacu untuk berkreasi dalam bentuk infografis dan puisi. Ya, lanjut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada tadi mind memory recall. Ini bisa dibuat dan dikreasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Apalagi ibu-ibu nih yang suka sekali berkreasi ya. Bapak-bapak juga jangan mau kalah nih Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Lanjut terakhir ini. Nah, ini model apel daun ya. Model apel daun ini adalah pertama kita langkah-langkah ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Model atau langkah apel daun. Pertama adalah persepsi ya, pengantar biasa, kemudian pelnya itu adalah pelajari. Mereka bisa mempelajari Padlet, Wakelet, dan Sway. Ini macam-macam lah, divariasikan aja oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian D-nya adalah dalami, mendalaminya dengan Kongkel ya. Kongkel ini adalah semacam mind mapping ya, bisa dibuat oleh guru dan bisa di-share untuk dipelajari. Kemudian analisis ya, mereka menganalisis dengan YouTube ya, video YouTube, dan guru menanyakan hasilnya baik kelompok ataupun berkelompok sendirian ya. Kemudian mengungkapkan ya, mengungkapkan dengan diskusi kelompok, dan tentunya menilai ya dengan evaluasi baik Bamboozle, Google Form, dan lain sebagainya. Ini adalah konsep model langkah-langkah apel daun. Ya, silakan lanjut. Ya, ini hasil model apel daun ya. Setelah saya lakukan di pembelajaran di sekolah saya, ini hasilnya. Ya, rata-rata meningkat dan senang anak-anak untuk belajar menggunakan model apel daun ini. Ya, lanjut. Ya, ini ada sekedar terakhir ya, hanya sekedar kata-kata semangat ya, inspirasi. Jadilah engkau pribadi raja yang selalu rajin belajar. Untuk meningkatkan kualitas diri, janganlah bermalas-malasan dalam belajar. Ini anak-anak juga bisa dipacu ya. Kemudian setelah engkau menjadi raja, maka kutambahkan dengan mada. Guru mada adalah guru mengajar berdedikasi. Yakni guru bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kelebihan waktu, dan tentunya PPT ini bisa di-share dan bisa dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian sebagai inspirasi belajar dan mengajar di masa pandemi COVID-19. Guru berani mengajar, siap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Bahar, sungguh menarik nih. Ini sekaligus sebetulnya nyambung dengan yang Pak Prof. Nana tadi sampaikan ya, bahwa ya kita harus belajar pedagogi out of the box, salah satunya seperti ini, keluar dari konsep dari yang biasa ini ya. Saya pun jadi tertantang nih Pak Bahar, suatu saat FKG harus membuat pelatihan khusus kayaknya ini ya, pelatihan khusus terkait dengan model-model pembelajaran yang tadi disampaikan Pak Bahar. Suatu saat kita undang lagi lah, itu harus modelnya pelatihan ya, bukan seminar. Terima kasih Pak Bahar, banyak menginspirasi kita nih. Terakhir Ibu Suci, Assalamualaikum. Bu Suciati. Sebentar, tadi ya, aktifkan dulu. Untuk Prof. Nana dan Pak Bahar, beberapa pertanyaan sudah saya kirim via WA ya, biar nanti bisa di ini. Untuk itu Kang, untuk materi kapan dibagikan katanya? Nanti, insya Allah akan dibagikan. Tenang saja. Tidak di sini ya, tapi di grup FKG. Ya, nanti di grup FKG biar efektif. Oke, tadi ini banyak yang bertanya kemudian, di. Bu Suci, ya, silakan diaktifkan. Bentar.
lagi nyari nama. Oke. Sudah 426 yang masuk tadi, sebenarnya 440 tadi ada yang lab sebagian, 426, kemudian di Oke. YouTube juga lumayan banyak, sudah lewat dari 100. Bu Suci, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini senior saya dalam segalanya nih ya. Beliau biasa bersama kita kerjasama di TPK Provinsi dan di FKG IPS. Saya akan panjang lebar lah, orang semua sudah banyak mengenal Ibu Suci sebagai gegeduk IPS Jawa Barat. Sekarang beliau sebagai kepala sekolah, makanya saya tantang, kebijakan apa nih ya sebagai kepala sekolah yang bisa mendukung PJJ yang kreatif ini. Silakan Bu Suci, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kesempatan luar biasa. Saya bertemu orang-orang yang hebat, ya, Pak Bahar, Prof Nana. Kangen sama Prof Nana yang sudah lama nggak bertemu di kampus. Betul. Ilmunya luar biasa. Begitu juga ditambah dengan Pak Bahar, ya. Terima kasih. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Puji syukur patut kita panjatkan pada Ilahi Robbi, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat ya di masa pandemi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya senang sekali pada pertemuan hari ini, di mana sudah lama kita biasanya bertemu secara tatap muka, dan saat ini kita hanya bertemu secara virtual. Tetapi tidak mengurangi pertemuan kali ini luar biasa, teman-teman, para pemateri, semua juga luar biasa. Sangat menginspirasi. Prof Nana dengan permasalahan IPS yang kontekstual yang bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk berkreasi. Begitu juga inspirasi yang lain adalah dari Pak Bahar. Kemarin Pak Nang sudah mengatakan Bu Suci bisa memberi materi tentang bagaimana peran kepala sekolah di masa pandemi ini. Baik, saya baru jadi kepala sekolah itu baru beberapa bulan Bapak Ibu ya. Baru diangkat tanggal 20 Januari 2020. Artinya baru sekitar 8 bulan atau 8 bulan kurang ya. Masih hangat-hangat. 8 bulan kurang, masih hangat begitu. Masih hangat. Tetapi begitu kepala sekolah menjadi kepala sekolah sekitar 1,5 bulan ya. Saya mulai aktif tanggal 1 Februari. Terus tanggal 16 Februari ada pengumuman lockdown karena ada masa pandemi COVID-19 ini. Begitu ada pengumuman itu, wow, luar biasa. Tentu saja saya masih belum begitu mengenal siswa saya, belum begitu mengenal Bapak Ibu guru saya. Selama 1,5 bulan langsung disuruh WFH, belajar bekerja dari rumah. Karena Allah ya, nggak apa-apa, itu tantangan buat saya untuk itu. Alhamdulillah kami sudah terbiasa melakukan kegiatan semuanya secara digital ya. Di SMP 53 itu termasuk sekolah digital, Jadi begitu ada pengumuman ya, harus lockdown tanggal 16 Maret, saya ingat betul tanggal 16 Maret 2020, sekolah tidak boleh, dan Bapak Ibu guru juga tidak boleh, harus WFH. Tapi saya ngeyel pada tanggal itu, saya 16 Maret, Bapak Ibu guru harus masuk semua. Kenapa saya harus masuk semua? Ya, kita belum terbiasa ya, terkaget-kaget dengan kebijakan dari pemerintah yang seperti ini. Next Pak. Kebijakan yang dari pemerintah itu kami terjemahkan di sekolah. Itu awalnya pada tanggal 16 Maret, itu Bapak Ibu semua, kalau pengen Bapak Ibu tahu, di sekolah langsung rapat darurat. Untuk apa? Untuk merencanakan semua
yang harus dilakukan dan kebijakan-kebijakan apa yang bisa dilakukan pada tanggal 16 Maret. Jadi pada tanggal 16 Maret itu kami baru hanya sepakat saja langsung rapat Dewan Guru yang dihadiri oleh semua Dewan Guru untuk membahas kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Panang bisa ditayangkan, Panang bisa ditayangkan ini. Slide berikutnya ya. Ya, Siap. next. Bapak Ibu, begitu ada edaran, surat edaran dari Kementerian nomor 4, Panang next. Nomor 4 tahun 2020 tentang bagaimana pengelolaan pendidikan pada masa pandemi. Dan yang tadi yang pertama berarti ya? Ya. Slide betul. pertama. Oke, sebentar, balik lagi. Ini ya. Belum tampil, Pak. Belum tampil. Oh, belum? Belum. Bu Dian udah ada kelihatan belum, Bu Dian? Belum tampil. Ini Belum sudah tampil. tayang dari tadi padahal, Bu. Belum tampil. Di itu dulu, Kang, di stop share. Oke, Soalnya. sebentar. Nanti di share screen lagi. Saya balik lagi ya. Ya, oke. Iya. Panasen, Kang. betul. Ya, muncul nggak? Muncul. Ya, oke. Begitu ada surat edaran dari Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 disusul dengan edaran yang terakhir yaitu untuk belajar dari rumah nomor 15 tahun 2020 bahwa sekolah harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Wah, itu luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena walaupun kami sudah terbiasa melakukan ulangan secara daring, Bapak Ibu, ujian pun secara daring, PTS secara daring, tapi daring yang kami lakukan itu adalah daring menggunakan aplikasi EduBox yang hanya lokal area network. Jadi hanya di lingkungan sekolah saja. Di lingkungan sekolah saja. Bapak Ibu guru bisa ulangan, Bapak Ibu guru bisa memberi tugas hanya di lingkungan sekolah saja. Tapi begitu ada ada surat edaran itu dan ada perintah bahwa sekolah harus di rumah, anak-anak harus belajar dari rumah, maka langkah pertama yang kami ambil adalah rapat tadi. Next, Pak, itu. Bapak Ibu semua tahu, next, bahwa kondisi siswa sebelum itu. Kondisi siswa dan guru sebelum itu, Ini ya? belum. Nah, setelah ini. Iya, yang tadi. Ini. Nah, oke. Pak Bahar tadi luar biasa. Mungkin murid-murid Pak Bahar tidak seperti murid-murid yang ada di sekolah kami pada umumnya. Karena memang sekolah umum di Jawa Barat itu siswa itu terbagi menjadi 3. Biasanya seperti itu. Jelas banget. Yang pertama adalah siswa yang memiliki gawai dengan fasilitas lengkap. Jadi siswa bisa download Zoom, Google Classroom, WA, dan lain sebagainya. Terus kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang siswa memiliki gawai tetapi tidak memiliki aplikasi lengkap. Karena apa? Kemampuan Android-nya mungkin Android model lama. Dan parahnya tidak ditunjang oleh kuota itu. Dan itu mungkin itu karena sekolah kami adalah sekolah kebanyakan zonasi yang RMP-nya banyak, tentu saja itu juga menjadi masalah bagi kami. Dan